Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau gali satu ide yang mungkin kedengarannya agak gimana gitu ya dari buku Richard Templer, The Rules of Management. Khususnya dari semangat bab 7 di buku itu. Intinya, gimana kalau tujuan utama Anda sebagai manajer itu justru bikin tim Anda jadi lebih hebat dari Anda sendiri? Wah, menarik tuh. Kedengarannya kontraintuitif ya. Banget. Tapi kita coba bedah ya. Sumber kita ya dari aturan-aturan Templer yang relevan soal pengembangan tim super ini. Misinya ya kita mau ekstrak nih strategi praktis yang bisa langsung Anda pakai biar timnya bukan cuma sukses tapi wah potensinya bisa melampaui kita gitu. Mari kita mulai deh. Oke, siap. Dari mana dulu nih? Langkah paling dasar, jelas rekrutmen. Ada satu aturan kunci Templar nih soal pentingnya merekrut talenta mentah. Jadi orang-orang pinter, semangat tinggi, meskipun mungkin pengalamannya belum banyak-banyak amat. Talenta mentah ya. Iya, dan kuncinya gini, jangan pernah takut rekrut orang yang Anda rasa, wah ini potensinya bisa ngalahin saya nih suatu saat nanti. Nah, ini nih, banyak yang takut di sini biasanya. Betul, ingat gak cerita penerbit pertama Harry Potter itu, si Barry Cunningham? Setelah ditolak banyak penerbit lain, dia berani ambil resiko. Keberaniannya itu justru nunjukin kehebatannya dia kan. Jadi tim yang hebat itu ya cerminan manajer yang hebat juga. Bisa melihat potensi itu skill penting. Ngubah fokus ya, bukan cuma ngisi lowongan aja, tapi ini investasi jangka panjang ke orangnya. Kemampuan untuk mengenali, berani merekrut, terus ngasih ruang buat orang yang mungkin lebih pintar dari kita untuk berkembang, itu ciri pemimpin top loh. Ngasih ruang ya. Iya, ini bukan soal mengecilkan diri sendiri, tapi strategi cerdas buat sukses bareng-bareng. Ujung-ujungnya kan kita juga ikut terangkat, ya kan? Bener juga. Nah, kalau udah dapat nih talenta hebatnya, terus gimana dong cara ngembanginnya? Biar mereka bisa beneran melampaui kita. Templor punya saran menarik lagi nih. Aturan 12. Biarin aja mereka bikin kesalahan. Oh, yang analogi anak belajar minum sendiri itu ya? Nah, itu dia. Pasti ada tumpahnya kan? Tapi jangan dimarahin, malah puji usahanya. Wah, bagus, udah ada kemajuan. Sementara itu, ya kita siap-siap bersihin aja diam-diam kalau ada apa-apa gitu. Iya, iya. Ini bukan manjain loh ya, tapi ini pemahaman bagus soal cara belajar paling efektif. Kayak pepatah Tiongkok yang dikutip di buku itu kan. Kasih tahu, lupa. Tunjukin, ingat. Libatkan, baru paham. Oh iya, iya yang itu. Nah, kasih mereka kesempatan nyoba, walau kadang gagal, itu cara paling cepat buat ngasah skill mereka. Kesalahan itu kan data buat perbaikan, bukan akhir segalanya. Menarik pendekatannya. Terus ada lagi nih, aturan to nine. Biarkan mereka berpikir, mereka tahu lebih banyak dari Anda. Gimana tuh maksudnya? Ya mungkin sering tanya pendapat mereka gitu. Anda kan lebih ngerti nih soal X, gimana menurut Anda? Kayak gitu. Tapi apa nggak bikin mereka jadi, gimana ya, terlalu pede atau malah arogan gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Itu resiko yang perlu dikelola tentu. Kuncinya ada di cara nanyanya dan di area mana. Fokus aja ke bidang keahlian mereka yang memang kita akui lebih dalam. Ini bukan pura-pura nggak tahu loh ya. Oke. Jadi tulus menghargai keahlian spesifik mereka ya? Betul. Justru ini memotivasi mereka buat terus belajar biar pantas dipercaya gitu kan. Sekaligus bangun rasa hormat juga. Sip. Nah, kalau mereka udah berkembang, pasti ada hasilnya dong. Entah sukses, entah mungkin belum sesuai harapan. Gimana kita ngeresponnya nih? Pepler juga bahas ini, aturan 18. Kasih kredit ke tim kalau memang pantas. Wajib itu. Lakuin di depan umum, yang tulus ya. Jangan sampai ada kesan, wah ini semua gara-gara saya nih. Cukup bilang, tim ini keren banget kerjanya, saya beruntung punya mereka. Itu penting banget buat loyalitas dan citra kita juga ya. Kelihatan rendah hati. Iya, tapi ada sisi sebaliknya juga kan? Nah, ini yang seringkali lebih susah. Aturan 17. Ambil tanggung jawab kalau tim gagal. Waduh, berat ini. Memang, sebagai pemimpin, ya kegagalan tim itu ujung-ujungnya tanggung jawab kita. Berani maju bilang, ini tanggung jawab saya, itu butuh nyali gede. Apalagi kalau di depan atasan, ya kan? Tapi justru ini yang bikin tim loyal banget dan nunjukin integritas kita. Atasan juga lihat, oh ini calon pemimpin beneran nih, nggak cari kambing hitam. Paradoks ya, justru dengan melindungi tim, pas gagal posisi kita malah kuat. Tepat sekali.
Oke, terakhir nih, fondasi buat bangun tim super ini, kata Templar, adalah soal berbagi pengetahuan. Share what you know ya. Iya, aturan 92. Kan ada tuh manajer yang agak ragu, takut kesaing kalau anak buahnya jadi pinter banget. Nah, ini mindset yang keliru sebetulnya. Templar melihatnya justru sebagai keuntungan strategis. Gimana tuh untungnya? Jadi, nahan informasi itu malah bikin macet, jadi bottleneck. Kalau kita bagi apa yang kita tahu, strategi, pengalaman, insight, itu kan sama aja kita ngelatih mereka. Mereka jadi bisa ambil alih tugas kita, beban kita jadi ringan, kan? Sekaligus nyiapin pengganti kalau kita promosi nanti. Oh iya, bener juga. Iya, ini memberdayakan seluruh tim, bikin budaya belajar, kolaborasi. Tim jadi bisa mencapai potensi penuh mereka. Tim yang lebih pintar dan mandiri itu aset terbesar kita loh. Jadi jelas banget ya benang merahnya. Kalau mau bangun tim yang bisa melampaui kita, kuncinya di keberanian rekrut potensi terbaik. Betul. Kasih mereka kepercayaan dan ruang buat tumbuh, termasuk lewat kesalahan. Iya. Akui sukses mereka, lindungi kalau jatuh, dan aktif bagi ilmu kita. Ini bukan kelemahan, tapi justru strategi kepemimpinan tingkat tinggi. Persis. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Coba deh, pikirkan satu orang aja di tim Anda sekarang yang Anda lihat potensinya gede banget. Berdasarkan yang kita obrolin tadi, kira-kira apa ya satu tindakan spesifik yang bisa Anda lakukan minggu ini buat bantu dia makin bersinar? Tindakan spesifik ya? Iya, mungkin delegasikan proyek yang agak di luar zona nyamannya. Atau sengaja minta masukannya di rapat penting. Coba direnungkan, terus lakukan. Oke, menarik sekali tantangannya. Sip, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.